ya kan? Pasti kalau sesama penipu saling dukung mendukung ya pasti mengikuti si Bom Bom sama si Iskariot. Itu udah logis itu, nggak mungkin enggak gitu loh. Pasti si Bro White Cross ini kayaknya tadi dia ini top up dulu sebentar, barusan dia masuk lagi. Kita lihat dulu apakah dia nanti akan isi absen. Kita lihat dulu teman-teman ya. Mau kirim pause tapi nggak bisa, kenapa ya? Itu kasih bom-bom aja. Aduh, aduh, aduh. Aduh, ke si Bom Bom aja itu ya, atau ke si Iskariot. Apalagi sekarang si Iskariot mencantumkan itunya, apa namanya? Apa itu? Nomor rekening ya. Nanti akan saya tambahin rekening Deutschland teman-teman ya. Aduh, astaga, astaga ya, pelan-pelan dulu kita teman-teman ya. Maluku Utara tap-tap ya, Bunda. Oh, thank you Maluku, Maluku, Maluku. Thank you ya. Thank you sudah bergabung ya. Thank you Valen ya. Thank you. Terima kasih pilen dang to all of you ya. Thank you. Ya. Tanggal 10 Januari akan dibuka room baru teman-teman untuk kursus bahasa Jerman ya, kursus online. Dan ini saya izinkan ya sebagai yang punya yayasan, saya izinkan itu di malam hari karena supaya bagi yang masih SMA, bagi yang masih studi, bagi yang bekerja supaya bisa terjangkau waktunya teman-teman ya. Jadi saya izinkan thank you Klaten, shalom ya. Jadi kursus ini saya izinkan untuk malam karena bisa menjangkau orang-orang ya. Jadi supaya tidak nanti kalau dia masih SMA atau dia masih bekerja, SMP bisa. Kalau yang kelas 3 kayaknya udah bisa ya. Tapi kalau masih kelas 1, 2, baiklah dulu dari kelas 3 dia ya. Jadi dia thank you Little Star, shalom ya. Kalau sudah tamat dia SMA, jadi dia kelas 3 SMA dia sudah punya sertifikat bahasa Jerman ya. Jadi sudah bisa dia tamat SMA sudah pengurusan dokumen-dokumen ya, dan itu semua teman-teman ya, pengurusan dokumen akan saya pantau sendiri teman-teman ya. Jadi kalian tidak membutuhkan agen ya. Saya sendiri yang akan memantau sehingga kalian tidak membutuhkan agen supaya kalian itu dapat terhindar dari duit-duit teman-teman ya. Jadi itu free, jangan salah ya. Saya ini bukan agen ya. Saya bukan agen. Nanti, jadi gini, kalau misalnya nanti translator bahasa Indonesia ke bahasa Jerman, ya kan? Kalau kalian melakukan itu boleh dicek saat ini teman-teman ya. Kalau kalian itu kan hanya dua yang bisa melakukan itu, notaris sama konsultan yang tersumpah. Ya, itu hanya dua yang bisa melakukan itu teman-teman. Kalau kalian melakukan itu di Konoha, ya, itu kalian itu minimum 1.500.000 teman-teman. Tapi kalau lewat saya itu maksimum 1 juta. Jadi 50% dia langsung semuanya. Karena konsultan tersumpah itu adalah di kedutaan Berlin teman-teman. Teman saya sendiri ya, jadi nanti bisa akan saya kondisikan dan bisa saya minta diskon ya. Begitu teman-teman. Di sini itu kan sekarang minus teman-teman ya, jadi tenggorokan itu gampang kering, jadi sangat apa namanya ekstrim. Sekarang cuaca itu sangat ekstrim sekali. Jadi kita harus banyak minum air putih seperti itu. Makanya saya malas keluar. Yang penting tadi sudah saya urus mertua, sudah beres, baru saya mandi, beberes, baru saya online teman-teman. Bukan kayak si Bom Bom 24 jam live. Udah terbirit-birit, ya kan? Selalu dia menantangi room ini.
ya. Kemarin sampai mengajak orang ya jemaat itu kan membelikan sound card apa kemarin itu apalah peralatan gereja katanya sih. Kita si Yuli akan kita cancel ke sana. Oh tidak, Bom Bom. Tidak akan. Soalnya walaupun misalnya kita nggak apa-apa lah itu aduh rotiku tadi lupa dikira kita akan membatalkan. Oh, tidak, walaupun misalnya apa ya kayak nggak apa-apa lah hilang uang tiket seperti itu isu lah nggak apa-apa gitu tapi enggak bukan masalah uang tiket itu halo. Red Eda. Nanti Red Peda kita nanti join ya kalau kakak sudah dipasang si Shalom Shalom Shalom. Thank you my sister so beautiful and nice ya. Nanti entah dia lagi di perjalanan saat ini gua kurang ini saya hubungin belum bisa ini mungkin lagi di perjalanan teman-teman ya. Jadi nanti mau dipasang dulu sound cardku sama adikku si Metatron teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, aku ketemuan di Konoha itu dengan hamba Tuhan ya atau apologet di Konoha itu tidak ada hubungan persaudaraan. Hanya kita itu saling mengenal di TikTok teman-teman ya. Tapi bukan berarti membuat jadi ada distan di antara kita ya. Semuanya itu terjadi dengan natural seperti itu teman-teman. Even kita mengeluarkan biaya teman-teman. Berapa sih ongkos dari Jerman ke Konoha, Hamuna? Dua orang. Kebetulan suamiku kan nggak mungkin dia di ekonomi teman-teman. Karena suamiku itu kan ya walaupun orang miskin kan aku ini kan hidup miskin di Jerman, Hamuna. Itu tingginya aja 2 meter 4 senti Hamuna. Terus dia agak besar juga Hamuna. Kalau aku jalan sama dia, ku giniin ngelihat dia karena aku kan pondok sama ekor. Ya, jadi aku tuh nggak bisa melihat dia begini. Oh, kalau begini perutnya yang kelihatan. Shalom semuanya, shalom. Jadi kita itu ketemuan dengan Pak Paul Jang, dengan si Metatron, ya kan kita ketemuan di apa itu membutuhkan dana Hamuna. Tidak gampang itu dilakukan yang bercuap-cuap terus di medsos bercuap-cuap itu kita mah eksekusi teman-teman. Kita juga berdonasi ya kan, kita juga membantu begitu loh ya. Bukan Iskariot ngintip pakai akun fake Hamuna. Oh pasti karena dia itu kan sekarang jantungnya semua orang itu udah ketar-ketir itu 4 tahun lalu kalau nggak salah 8 juta ya Kak Indo ke Jerman. Oh 4 tahun lalu pulang pergi maksudnya satu jalan nih ya mungkin kalau pulang pergi kan nggak mungkin ya PP mah mungkin ya sekitar 15 juta gitu tapi setelah COVID dan juga Shalom ya adikku American Eagles terus habis COVID itu kan perang Ukraina ya jadi ya semakin dan juga kan nggak mungkin lah apa namanya semua finansial ya biaya hidup itu nggak mungkin semakin turun kan pasti itu makin mehong ya betul yes teman-teman aduh aku tadi mau janji teleponan dengan adikku si Bintang kita ada lagu termantap hari teman-teman aduh betul. Oh, kalau sekarang ini 2 orang yang ekonomi aja mungkin 38 juta, 40 juta itu yang ekonomi ya. Mestinya sih segitu sekarang ini. Jadi memang semua sih pasti udah lebih mahal sih ya kan karena banyak perang juga itu mempengaruhi Dek ya. Banyak apa namanya?
perang-perang ini saat ini pasti banyak sekali mempengaruhi ya. Kak, aku sekarang lagi di Jerman, boleh aku ke rumah kakak tanpa pakai duit-duitan? Hah? Ismanto, di kota mana sekarang? Wo wants duit. Hmm? Coba. Wo bis duit. Coba. Ya. Di mana kamu sekarang? Jawab si Encep kali itu Inang. Oh, si Encep. Jangan pakai bahasa Inggris Samuna, Juma nggak ngerti. Aduh, parah juga ya. Ya di mana kamu Kismanto? Siapa tahu ini si itu ya, si Sep orang kaya itu kan ya. Kalau udah nyaman posisi bro di Frankfurt kak? Oh, bukan Frankfurt, Frankfurt. Kau nulis aja kau udah salah. Frankfurt, Frankfurt. So. Aber das ist nicht so weit weg. Salah tuh. Akun baru. Ya, Momot kalau ada dia langsung diblokir ya. Si Soetan itu jangan kita biarkan itu berkeliaran di room yang room herder ya. Karena kita herder-herder ini kan yang terdidik kan. Jadi kalau disuruh sit katanya sit langsung. Stand up. Oh, langsung berdiri. Feihen. Langsung salam-salaman. Di Hamburg kah? Nein, no. Saya di Freiburg. Saya di Freiburg. Jadi Freiburg ini adalah kota tercantik di Jerman. Oh gitu. Oh bukan si Kiswanto ini enggak. Bukan si Sepin. Di Herdes ya Kak. Aduh. Kalau udah nyaman posisinya Bro Bintang, tapi tunggulah ya nanti diputarin ada lagu kebangsaan Room Herder teman-teman. Wih. Ini produsernya si VG kayaknya ini ya. Tapi enggak sih. Emang Bro Bintang ini memang gila bener Hamuna. Kalau udah diputerin kalian, wah gila beneran sumpah ini mah aduh kalah si itu tuh penyenyong yang ada di Konoha itu. Kreatif yes betul. Bahasa apa lagunya? Bahasa Konoha lah, Konoha. Aduh, kalau itu kan banyak yang di waiting room ini aku lihat. Jadi kalau mau naik di up gitu ya, saya mau bicara ini gitu. Jadi dikasih tahu dulu ya kan. Takutnya naik-naik mau nge-report atau mau macam-macam seperti ini. Aku kan nggak mau roomku itu seperti room, ampun. Jadi kan narasi dan tahu kalian kan si pendeta palsu ini licik ya, bukan pinter ya. Buat saya tuh kalau penipu itu nggak pernah pinter, ya kan? Picik mulutnya. Kemarin itu dia menarasikan, menggiring opini terhadap si MP supaya si MP itu mengucapkan hal-hal yang bisa menjerat dia, gitu loh. Ya, picik sekali ini otaknya, sama dengan si Iskariot, ya kan? Sekarang kan dia biasanya kan ini berdua ini kan selalu bilang bahwa room ini room penghujat. Terus si nenek lampir si Winep, room ini disebut untuk memperkeruh. Ya, ini sekali lagi saya bilang ke si Winep ya, saya panggil namamu Winep, ya. Jangan, kalau naik itu diamankan roomnya ya. Tuh kayak room pasar Sambo ini. Jangan menggiring-giring orang yang ada di circle saya itu untuk menjebak.
ya. Jadi katakan itu sekretarisnya si pendeta palsu itu kepeleset lidah juga si MP, dia kan lawars. Iya betul ya. Ya, minta tolong ya, sebut namanya siapa yang di luar negeri itu. Bilang ya, Winep, sebut aja Retda Marbun. Berani dong, nenek. Ya, sebut. Jangan berpolemik seperti pendeta palsu itu ya. Isi pendeta palsu itu, ya itulah yang menjual-jual ayat yang sekarang dia seolah-olah ada hambanya gitu, jemaatnya gitu, sampai dibikin itu karena sekarang dia sudah panik kamu nah, panik. Kenapa nggak panik? Kok bisa pula begitu dia? Jadi merasa. Aku kan waktu aku kemarin itu ke Konoha kan, aku kan bersama dia. Aku ketemuan, tapi saya tidak mengenal dia, cuman dia dibawa seseorang lah, ya kan, atas undangan seseorang, ya. Terlambat info saya itu. Oke, thank you. Gak apa-apa. Pendeta palsu benaran panik, ya betul, hamba hepeng kak, ya benar, ya. Jadi room saya akan dia pengaruhi untuk meredam supaya room saya itu tidak ikut bicara tentang penipuan-penipuan yang dilakukan oleh penjual-jual ayat kitab di medsos, ya kan ya. Dia merasa bahwa room ini akan bisa disetir oleh seorang si nenek Winep. Ya, karena sudah ribut-ribut, ya. Karena dia semua melawan, semua orang sudah adu argumen bahwa yang mungkin 8 orang kita itu sama satu lagu, sedangkan dia menantang. Malah akhirnya dia bilang ya sama aja si Edis TV itu sama Pak Bom sama aja menjangkau jiwa, begitulah. Kita bukan mau ke sana gitu loh, bukan masalah menjangkau jiwa atau apa gitu loh, ya bukan itu gitu loh. Sedangkan si ini ya, si Hurze ini, biar tahu kalian kan, dia sudah selalu di medsos dia mempermalukan si A, si B, pokoknya semua di ini. Terutama dia waktu itu kan dia yang menggiring opini dari masalah penyalipan. Si ini kan, si Hurze ini kan, Hamuna. Terus datanglah si nenek ini bilang bahwa saya sudah menelepon dia, tapi saya tidak mau mempermalukan hamba Tuhan. Halo, nenek. Kemarin komen di DS dihapusnya komennya. Jadi kita bukan menuhankan si Edis, kita bukan menjadi ngefans. Fans kita itu dalam hidup kita itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Dengan ya apologet, apalagi diriku ini kan hanya pemerhati, ya kan. Saya ini kan, kenapa saya sampai turun-turun ini sekarang ini kan karena memang sudah kulihat tidak ada yang berani room speak up dengan penipuan ini. Berawal dari saya pun ikut korbannya si Iskariot tukang tipu. Ya kan, saya akan meminta pertanggungjawaban. Ya walaupun memang kukirim memang cuman 10.000 sih. Ya kan? Coba. Saya kick lah dia dari roomku. Oh ini dia aku masih sakit hati kata si nenek inilah. Dikira si nenek ini gua peduli dengan dia. Halo nenek. Lu kira? I don't care about you. Si nenek Winep dek, adekku Great. Dia mengancam dan dia menaikkan adikku si Mokondo, si Muhammad Charles. Jadi karena adikku ini Oon juga mau digiring-giring kemarin, ya. Dia kesempatan lah dia berapa banyak sniper pengincar Edis debater Kristen paling. Jadi di komalnya bersama abangnya. Kenapa? Jadi
Waktu itu dia berantem dengan banyak orang di ini. Mau naik nggak, Grateful? Burada Besti. Ah, itu dia tuh kan. Nah itu udah dibilang. Jambat lah dulu si Grateful ini biar nggak dibilangnya aku Besti tuh kan. Nah nggak bisa, harus itu harus di request. Ma kan udah dibilang aku Besti. Kena kan gua? Kena deh gua, Besti. Ya. Jadi dia sakit hati ke semua orang, akunku ini kena. Oh, oke. Ke semua orang ya. Oke, thank you, Dek. Ke semua orang aku sakit hati. Aku sakit hati. Aku dikikoko. Sakit hati dia, Muna. Sakit hati dia. Atit-ati dia. Shalom ya, Bro PG sama adikku American Eagles. Thank you for coming to our room. Ya. Jadi atit-ati dia, semua diomongin, lapor ke si ini, aku cakitan. Karena dia merasa aku sudah ketemuan dan aku sudah duduk bareng dengan si nenek Reda ini waktu di Bandung, di hotel di Lembang begitu toh. Iya kan? Untung ya kita tackle semua. Ya biasalah, kita makan tidak merepotkan siapapun yang mau datang ke situ, tinggal makan, minum, beol, pipis, udah itu doang. Kita tidak melibatkan biaya 1 perak pun. Mau makan mau makan itu ada semua. Untung kita seperti itu. Coba kalau misalnya dia bawa kerupuk gua makan, habis deh gua. Habis gua. Ya, untung ya. Shalom. Ada apa ini? Aku terlambat masuk nih. Utara hadir, Mbak. Iya, thank you. Iya, shalom. 2 hari yang lalu, si nenek ini menggiring opini, mengancam. Jadi orang ini kayak circle-nya udah kayak itu, kayak RT6, ngancam-ngancam seperti itu, Hamuna. Bentar dulu, Bu Reda. Bentar dulu. Bukannya dia bermasalah dengan itu PBB juga? Tetap aja dia kayak gogoknya terus. Jadi dibilang. Jadi dibilangnya gini, Dek. Kemarin itu. Emang kan bukan si itu, katanya, bilang si B2. Jadi dipaksanya lah, kayak digiring lah kemarin itu, sehingga si Charles ini pun jadi apa? Jadi minta maaf begitu loh. Disuruh minta maaf. Iya Bu, aku minta salah, mohon maaf, begitulah ya karena memang ya nggak tahu juga ini orang. Nggak jelas juga kan, jadi digiring lah ya kan, sehingga ini adikku si Charles ini ya mengaku lah di situ, mengaku salah lah begitu ya kan, akhirnya digiring lah opini sama si nenek ini kan, si nenek Winep terus berani kayak gini ya, nanti Winep panggil nama saya langsung ya, Winep ya, panggil. Yang bikin gua Bu Reda diapain? Disenggol kayak gimana maksudnya? diancam-ancam gini, Dek. Jadi dengarin, tadi kan udah berapa kali nih gua angkat ini, dibilangnya gini. Apa diulang, Pak? Memang kan dia di luar negeri, tapi kan masih ada keluarganya di Indonesia. Ya, sekarang itu omongan lu itu, coba Winep itu ke siapa? Coba. Coba berani nggak lu naik di sini, klarifikasi dulu itu omonganmu itu ke siapa? Coba. Gua tunggu dulu. Ya. Coba. Ke siapa itu omongan Anda? Merasa gue itu membutuhkan Anda gitu dalam hidupku? Oh, mana adikku? Oh, lagi di bawah.
Ya, ya, coba. Gue lagi membutuhkan Anda gitu. Lu nanya langsung ke sumber. Lu nanya langsung ke sumber. Lu nanya langsung ke sumber. Nice. Grateful Doctor. Iya, ya harus begitu. Masa gini loh Bu Reda, gini masa seorang grateful ketua komunitas gibah nggak dapat informasi A1 gimana sih Bang Mukon ini? Nanyanya langsung ke sumber lah, gimana sih? Debat dengan Muslim, Bu, coba. Ah, saya ini bukan tukang debat. Dedi. Saya bukan tukang debat. Saya bukan apologet, ya. Saya bukan penginjil, saya bukan pengajar. Saya ini tukang libas. Lu ya. Kalau kamu mau gua libas, gua bantai, silahkan. Ayo sama saya biar kuratakan kau. Ke gajah kau, ke gajah. Nggak butuh saya, udah kublokir kau. Sana ke gajah kau, nggak butuh ya. Sana kau kurja. Sana kau ya. Iya. Ya memang saya tukang libas. Ya memang kenapa? Iya. Emang kenapa rupanya? Salah kita kalau kita itu mengelibas syaitan-syaitan gitu, tukang tipu. Coba salah kita gitu, salah. Oh, karena kita ini kan Kristen, oten harus mengasihi, begitu. Iya, begitu. Bro Bintang, apakah sudah siap untuk melakukan menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu, Bro? Sebentar Kak, sebentar. Bentar, nanti ku colokin dulu apanya soundcardnya Kak. Oke, thank you. Ini yang dibilang Mr. M ya. Ini yang dikira Mr. M ya. Iya lo Kak Grateful, mau kau babi Kak Grateful? Babi Goku, babi Rica, babi panggang. Aduh. Si Grateful ini kan besti-bestinya Winep di room B2. Kalau aku sama Bu Winep memang nggak ada masalah, makanya aku kaget. Kemarin itu kan aku lihat Pak Charles sama Kak Yuli di sana. Itu makanya kan si Kayak Charles juga gitu. kaget di situ karena butuh koin. Iya. Jadi apa nih? Tapi dapet cakongsi kan? Sama siapa? Sama si Winep? Sama Pak Charles. Karena kan ada Kak Yuli juga kemarin di room itu. Ya enggak lah kan ya maksudnya gini lah. Ya kalau maksudnya gini, kita kan semua kan udah dewasa gitu, tapi dengan adanya dia di sana sehingga si nenek lampir ini menggiring opini lah. Dengan adanya si Charles ini di sana sehingga dia menggiring opini lah dengan statement dia yang bilang memang dia kan di luar negeri, tapi kan masih ada keluarga. Itu apa itu namanya kalau bukan ancaman? Maksudnya apa? Iya masih ada bapakku, apalagi bapakku sekarang udah 90 berapa itu. Mau apa? Mau diapain, Bu? Winep, saya nggak panggil ibu lagi, apa menjijikkan. Coba. Ngekompor, ya betul. Ngekompor karena dimanfaatkan atas naiknya si Charles ini ke sana gitu. Jadi dia di situ dia berkesempatan untuk menggiring sama dengan si ini, siapa namanya? Si B2, si Lemak, ya kan, si Hurje itu, ya kan, menggiring-giring si MP kemarin itu kan, ya kan, saya udah evaluasi, ya kan, terus apa, dia menggiring siapa, Umat Mukondo, iya memang saya bersatu dengan Islam, seperti itu, jadi dia apa, mempelintir gitu loh, memang aku bilang ya teman-teman, gue bilang bahwa mereka ini bukan apa namanya, yang patut dicontoh ya, dan saya tuh bukan berarti anti Islam, bukan ya, cuman kan kita anti ajaran-ajaran yang ajaran dongeng ya kan, jadi seperti dia itu mempelintir supaya seorang MP itu bernarasi salah gitu loh, supaya bisa digiring gitu loh, jadi memang mereka ini, si Iskariot ini dipastikan sama si Lemak ini dipastikan mereka ini, dan ngapain lagi kita mengejar-ngejar mereka, kamu bekerja sama dengan Kadrun, enggak lagi, mereka udah tunjukkan loh, ya, mereka udah tunjukkan di publish ya kan, secara semua orang sudah melihat
saat dia mengkick Raja Debat dan juga Bro RBN itu dihabisin sama si Iskariot ya. Sebenarnya tidak ada kesalahan si Bro RBN pada saat itu. Tapi si Hurze ini ya kan, si lemak ini hanya begini-begini, si Ripe ya kan, si pegawai warung Padang itu begini-begini aja. Wah lah Bu, itu. Coba. Jadi dari situ kita kan sudah menyimpulkan ya dia sudah bekerja sama dengan Kadrun, ya kan? Apa namanya? Untuk mengetahui, menyimpulkan siapa dia saat ini, gitu loh. Ya, shalom Roti Hidup dan Ronald Simamora. Ya, Shalom, Kak Reda. Shalom. Oh, aku ada paket ya. Tolong dulu Grateful. Siapa dulu? Oh, PG, tolong di ini dulu. Atau Kak Francisca. Kalau di room ini istilahnya open minded aja. Kalau saya bilang, ya udah dianggap udah pada dewasa lah. Kalau itu kan bahasa-bahasa kan bahasa anak gaul ya. Itu saya aja tadi di room siapa ya? Oh, di roomnya si itu. Tadi bahas kata Allah. Ada yang komen. Ini anak buahnya ketua ini Edis TV katanya gitu. Di room Itu siapa yang Pak saya. Ronald? Di room siapa? Rosemary nggak salah tuh siapa ya? Rosemary ya? Iya, terus ada yang komen-komen tuh. Ini yang sering di roomnya itu ya ketua HRDR. Reda ini ya aku bilang. Saya mah bergabung sama yang sevisi aja, aku bilang. Ya, gitu, nggak ada istilahnya ya, kita kan netral aja lah, mengasih pandangan secara pengalaman hidup ya, gitu. Kemarin si Light Charles, wah sama si itu dia pas itu aku bilang di room sebelah lagi bahas ini, enggak lah, gak berani aku gini, ada apa sih pikirku, makanya aku waktu itu ngedengarnya ternyata si Opung yang udah lagi banyak dapat ancaman ya. Oh, jadi mungkin dia karena open camp ya, makanya saya pun open camp nggak terlalu apa ya, secara literal ini ke sebelah, kayak saya lebih ke pembahasan kekristenan aja lah Mau dulu bentar. gitu. Awas. Oke. Tuh, itu tuh ada yang mbak, tuh korban apologet tuh. Thank you. Ich komme jetzt. Nggak open box, Kareda. Nggak unboxing. Itu paket apa namanya? Kita order dari Amazon. Jadi ternyata aku tadi kurang lama ngepencet belnya. Ternyata itu kan box besar. Jadi si tukang paketnya masih di luar gitu. Oh. Udah nggak tahu sekarang room Kristen atau gosip. Heran masih ada aja yang mau. Iya, kita sesama anak Tuhan aja selama masih satu PC ini. Kalau misalnya nggak sepisi, nggak usah senggol-senggolan. Kalau cuma ini aja kan pilihan. Cuma kan kalau namanya kita di Kristen kan nggak boleh memfitnah. Ya baiknya kalau itu ya jelas salah, harus dibilang. Ya kan Reda ya? Iya. Ini aja apa namanya? Ya bijak lah. Apain pula jadi cengeng? Bijak aja. Emang kita nggak punya otak? Iya. Ngapain kalau kamu bingung di TikTok ini, tutup akunmu, nggak usah cengeng gitu loh. Ngapain cengeng gitu loh. Udah Tina Mari udah aku blokir, yang cengeng-cengeng kayak gitu nggak usah masuk ke sini ah.
Dan itu tolong ya, jadi jangan selalu gampang beropini gitu loh. Sebelum itu keluar dari mulut, itu silahkan dipikirkan dulu, ya. Dipikir dulu mau berstatement seperti, jangan kayak ngancam-ngancam gitu, ya. Mengapain? Memang kita di luar negeri emang kenapa? Keluarga kita ada di Konoha, di Indonesia sana. Emang kenapa? Mau diapain coba? Itu kan salah, itu kan yang nanti kan dari orang-orangnya dari circle itu, dari circle-nya si apa ini si pendeta palsu ini coba. Selamat tahun baru, thank you Ineke Fashion, ya, shalom ya, Merry Christmas ya, Merry Christmas also for you. Jadi maksudnya gini loh teman-teman, ngapain harus membuat banyak masalah, dan mereka itu seolah-olah menantangin room ini, selalu bilang room penghujat. Mana yang dihujat gitu loh? Mana yang dihujat? Coba buktikan. Kita mempublish semua penipuan-penipuan si Iskariot di sini. Oh, kita menghujat di situ gitu. Menghujat. Aneh orang ini gitu loh. Sedangkan mereka menipu banyak donatur, ya kan? Donatur sudah ini loh, karena mereka masih mengasihi. Kita tunggu Bu Reda sampai dia mengakui. Oh, malah sekarang menampilkan kayak jemaat seperti itu, ya kan? Ya, jadi ini si PBB ini membeli sound card, membeli entah apalah itu peralatan di gereja. Aduh, ampun. Ditantangin gitu loh, bukannya minta maaf, langsung klarifikasi secara gentle. Ditantangin. Ngeri loh permainan mereka. Malah seolah-olah room ini kurang kerjaan, ya kan? Shalom Kamawat, shalom. Seolah-olah room ini mengurusi urusan orang yang tidak penting gitu loh. Sementara donatur sudah bersama kita gitu loh. Ya, yang punya duit itu sudah bersama kita gitu loh. Ngeri loh. Ya. Seperti kemarin yang tentang anak Batak, ya. Sudah jelas-jelas ya. Sudah jelas-jelas si Iskariot, yang dilakukan oleh si Iskariot dan juga si Bom mengumpulkan donasi itu tidak seizin si anak Batak. Ya, tidak seizin si anak Batak. Karena waktu itu si anak Batak punya uang 350 juta waktu kasusnya yang kedua. Ya. Jadi ngapain pula ngumpulin donasi, dan itu dilarang keras. Tapi dengan tipu muslihat seorang Iskariot, ya, dia pergi setelah dia dilarang oleh si anak Batak dari lapas, dia pergi mengunjungi istri si anak Batak, minta izin untuk mengumpulkan donasi. Itu namanya apa teman-teman? Penipuan kan? Gitu loh. Yang kayak gitu kita nggak boleh ini, dan memang itu mau kita, kenapa kita ikut campur dalam hal ini? Ya kita mendukung si anak Batak. Iya, kasihan, beneran. Dan kita pun kayak mau masa depannya apapun nanti akan kita inilah follow up ke depannya. Kita nggak akan, tidak mau lagi yang terjadi ke pertama, kedua, ketiga, keempat, tidak. Kita tidak setuju itu. Kita akan follow up ke depannya. Itulah room ini. Jangan dibilang room berkubu-kubu. Bukannya mereka mau berkubu, coba. Sampai mau menggait si BAB, si Kiai Murtad, si Rest Area, coba. Apa yang berkubu, coba? Kita mah nggak berkubu, semua kita dukung. Semua kita dukung, nggak ada di sini berkubu-kubu. Ya, gitu loh. Komal ini selalu bahas sesama orang Kristen. Kenapa yang, apa ini, teman-teman kemarin Pak Bom sekarang anak Batak, apa maksudnya? Kalau selalu bahas sesama orang Kristen, kenapa? Siapa ini si Kristen ini? Kristen 6. Oh, ini juga apologet juga itu. Bom sekarang anak Batak. Ya kau udah on kau, bukan sekarang. Yang pertama mah anak Batak. Sok-sokan kau.
Ya kan? Kan aku udah bilang evaluasi dulu, baru simpulkan. Jangan asal bertaping, ya. Kok si bom-bom? Ya kita mah ada room ini dari berawal dari si anak Batak, biar tahu kau. Udah kirim aja ke Gaza dia itu Mama Sanggul. Kirim ke Gaza. Iya iya, pas itu. Ke Gaza aja kau. Ya, ke Gaza. Yang tidak di room ini ke Gaza langsung, ya. Kalau ke Ukraina enggak dibutuhkan di Ukraina, masih cukup orang-orang Ukraina di sana. Ke Gaza aja. Di Gaza itu Hamas membutuhkan banyak orang. Iya, pahami dulu narasi dan lagian ikuti dulu, ya, ikuti dulu. Ya kan? Coba sekarang begini loh teman-teman. Enak aja mereka ini sekarang ini bertyping-typing ini oten-oten ini otaknya kadang-kadang di bawah gorila, ya. Coba. Ya. Pertama sekali ya yang menjadi batu sandungan ya perapologetan itu semua adalah ini si Iskariot. Ya. Ya, dengan menyerang-nyerang banyak sekali alamat-alamat, mempublish alamat, membocorkan nomor rekening apa segala macam, ya. Bekerja sama dengan yang namanya Murtadin hebat yang ada di Mamarika itu, ya. Yang butuh validasi, ya kan? Dibilang apologet terkenal, ya. Ya, pingin dibilang apologet terkenal internasional USA. Coba. Nah, kemudian itu kan merembet kemana-mana, ya, merembet kemana-mana. Muncul penyalipan, masuk di situ itu si Hurje. Ya. Kau yang cakar-cakaran budat, kau berani naik nggak kau? Gak usah cakar-cakaran kau bilang. Kau juga kucakar kau sekarang. Pergi kau ke Gaza ke Gaza. Iya, betul. Ya. Itu kan menipu itu. Ditipu seorang orang Batak ya kan, ketua Batak yang ada di sana itu ditipu, bayangin. Coba kirim dulu karena kita mau ada kerjasama dengan gereja gitu loh. Bayangin sampai segitunya menipu, ya, menipu supaya mendapatkan video-video si Edis TV si Edis Sidabutar di USA. Bayangin orang Kristen seperti ini. Nah, coba diputarkan dulu bro. Ini lagu kebangsaan herder teman-teman. Mohon maaf Bu Reda, aku bukan herder, aku onta. Di sini tuh salah sangka itu sarkasme. Herder itu sarkasme aja teman-teman. Pegangan. Bukan berarti Iya, beneran ngaku herder. Kalau di sini herder aku onta. Lagian onta juga sangat dibutuhkan teman-teman karena pipis onta itu sangat berharga di Oke, di mute dulu ya teman-teman. Itu sarkasme, jadi banyak yang nyangka dikira beneran herder. Oke. Muslim.